Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Susi dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran PPKN, marilah kita bersama-sama berdoa agar senantiasa kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Bagaimana pelajaran minggu lalu anak-anak? Apakah ada kesulitan dalam memahami materi? Jika kalian masih kesulitan dalam memahami materi minggu lalu, silakan kalian menghubungi Ibu Susi atau melalui WhatsApp grup PPKN kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional dengan KD 3.2, yaitu menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Kemudian kompetensi dasar 4.2 menyajikan hasil telaah tentang makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran kali ini? Untuk mengikuti pelajaran kali ini, silahkan kalian mempersiapkan buku-buku materi atau referensi yang telah direkomendasikan oleh sekolah. Marilah anak-anak kita mengikuti uraian sebagai berikut. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional. Kompetensi dasar 3.2 menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. 4.2 menyajikan hasil telaah tentang makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah hasil sidang PPUPKI tanggal 18 Agustus 1945? Hasil sidang PPUPKI tanggal 18 Agustus 1945 antara lain: yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi. Konstitusi dalam bahasa Inggris itu constitution. Dalam bahasa Belanda adalah konstitusi. Konstitusi itu artinya undang-undang dasar atau hukum dasar. Apakah konstitusi itu? Makna konstitusi yaitu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelumnya atau sesudah negara tersebut berdiri. Jenis konstitusi. Konstitusi dibedakan menjadi dua: konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis dituangkan dalam bentuk dokumen formal seperti peraturan perundang-undangan. Sedangkan konstitusi tidak tertulis bukan konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal. Konstitusi tidak tertulis adalah hukum dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan konvensi. Ringkasan materi. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir adalah melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Makna tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian makna batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dibandingkan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat kaidah pokok negara yang fundamental. Kaidah pokok negara yang fundamental yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain yang pertama, pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu sudah kita bahas di bab sebelumnya dan nanti akan kita bahas lagi. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termuat di dalam alinea yang kedua. Kemudian cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir adalah pembukaan memuat tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Sebagai kaidah pokok yang fundamental, pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarahnya, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditentukan dan dibentuk oleh pendiri negara, yaitu PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat falsafah negara, yaitu Pancasila, dan asas politik negara, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Tujuan negara itu apa? Termuat di dalam alinea yang keempat. Nanti akan kita bahas. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna tiap alinea pembukaan UUD 45 yang pertama adalah alinea pertama menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan, menantang penjajah karena kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Makna alinea yang kedua menunjukkan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum menyatakan kemerdekaan dan tekad mengisi kemerdekaan, yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea yang ketiga yaitu dorongan spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah merupakan rahmat dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kemudian makna alinea yang keempat memuat prinsip-prinsip negara, yaitu tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara, dan dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan hukum dasar tertulis. Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintah negara pada suatu negara. Pengertian hukum dasar. Kemudian makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu merupakan makna dari UUD RI tahun 1945. Kemudian apa kedudukannya? Bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar? Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai dasar
dan sumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar, sedangkan peraturan perundang-undangan lain yang levelnya lebih rendah merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Di Indonesia pernah berganti-ganti Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang berlaku di Indonesia yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian berganti dengan Undang-Undang Indonesia Serikat, kemudian ganti dengan Undang-Undang sementara, kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan dengan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 dan berlaku sampai sekarang. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen dan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setelah amandemen berbeda, anak-anak. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen sebagai berikut. Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan pasal-pasal. Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Kemudian sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesudah amandemen. Ini lebih singkat, anak-anak, yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Makna alinea Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maksudnya di sini adalah pokok pikiran. Pokok pikiran setiap alinea Undang-Undang Dasar 1945. Ini sudah kita bahas di bab sebelumnya. Pokok pikiran yang pertama adalah persatuan. Pokok pikiran yang kedua adalah keadilan sosial. Pokok pikiran yang ketiga adalah kedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran alinea keempat adalah ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan perwujudan, perincian, dan penjabaran dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, setiap pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dijabarkan ke dalam pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk kedudukan, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 bisa kalian simak sebagai berikut. Kalian juga bisa menyimak dari buku SBK, buku paket, dan buku Intan Pariwara.
Nah, kapan dan berapa kali dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan 4 kali. Kalian bisa membaca dan mempelajarinya dari buku SPK halaman 28. Demikianlah anak-anak uraian tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Jika masih ada kesulitan dalam memahami materi ini, silahkan untuk menghubungi Ibu Susi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.